Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Siska Frima Harimah, tentunya dalam Ngobras Ngobrol bareng PKS Kota Bandung. Dan saat ini saya berada di Bandung bagian barat nih. Nah, tepatnya di Dapil 7. Kita akan berbincang dengan salah satu CAD dari Partai PKS, tentu saja dari Dapil 7. Siapakah kalau wargi Bandung bisa menebak? Ini adalah seorang sosok perempuan, sosok wanita, ibu dengan 3 anak, 1 perempuan, 1 putri, 2 putra. Dan beliau ini sangat kreatif. Kalau orang Sunda bilang ini istri binangkit mungkin, jago masaknya, jago juga bikin pernak-perniknya. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Teh Siti Marfuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Teh. Alhamdulillah saya. Hatur nuhun ya, kita sudah bisa hadir ke sini ganggu siangnya Teteh nih ya. Kita ngobrol-ngobrol ya Teh. Tapi ini ganggunya ganggu berfaedah Teh. Ada ya ganggu berfaedah Ada, gitu. insyaallah. Insyaallah. Nah, wargi Bandung nih juga kalau bisa melihat ini ada pernak-pernik di depan nih. Ini buat di kepala ya Teh ya. Kalau anak-anak, iya, kalau anak-anak perempuan senang ya Teh ya. Apalagi mungkin kayak kemarin tuh yang graduation banyak ya Teh pakai ini. Kenapa saya harus pakai ini ya? Pasang lagi ya, kelihatan ABG-nya. Dan di sini juga ini ada hand bouquet ya Teh. Hand bouquet. Ini buatan Teteh juga? Iya. Buatan Teteh ya? Betul. Berapa lama ini bikin Teh? Kalau dari bahan mentah sampai jadi begitu saya butuh waktu 2 jam. 2 jam, kalau kita lihat ini nampak rumit ya, serumit kehidupan ini. Sangat mudah, 2 jam aja kan? Mudah, bahkan kurang dari 2 jam. Baik, kurang 2 jam nah Teh. Berarti juga kalau lihat di belakang juga ini wargi Bandung bisa melihat ini ada baju juga, terus ada tas, di dalam tas itu sebetulnya ada mukena ya Teh ya. Iya. Kegiatan Teteh sehari-hari ini berarti sangat padat Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup ya. padat. Cukup padat ya. Masih diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat ya Teh, mengisi waktu dengan hal positif. Gimana awalnya Teteh? Ini apakah hanya hobi saja kah? Yang di belakang ini baju, mukena, tas, hand bouquet dan juga ini ya Teh ya. Ini hanya hobi saja kah? Atau ini sebetulnya menjadi mata pencaharian Teteh juga nih? Betul. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Gimana Teh cerita Teh? Ya, kalau ada seorang yang terkenal ya mengatakan bahwa kalau kita menyenangi sebuah bisnis yang dimulai dari hobi itu adalah hobi yang dibayar itu begini. Jadi kita menikmati, enjoy sebetulnya, karena memang saya senang dengan pernak-pernik. Mungkin jiwa seninya nurun dari ibu ya, meskipun beda jalurnya, tapi darah seninya ada. Waktu itu saya mulai menyukai dengan hal-hal yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang pokoknya kerajinan-kerajinan yang unik tuh pasti saya suka. Nah, mulai dari awal ketertarikan kemudian mencoba untuk membuat, kemudian berpikir lagi ketika sudah ini kayaknya udah bernilai gitu ya. Ini kayaknya bisa bersaing di pasaran. Kemudian berpikir bahwa ketika kita mempunyai hobi, hobinya yang harus menghasilkan. Prinsipnya itu. Kemudian setelah berjalan tuh kan, mulai awal dari sendiri itu, oh ya alhamdulillah menghasilkan. Tapi kemudian ada peluang di situ pemberdayaan. Oh ternyata ada banyak masyarakat nih yang bisa kita berdayakan dengan kegiatan ini gitu ya. Dengan bisnis yang memang ternyata juga nilai kebermanfaatannya cukup bagus dan cukup banyak, insya Allah bisa kita bahasanya bisa membuka lapangan pekerjaan. Meskipun memang ketika bicara kalau di awal dengan craft gitu ya, itu memang tidak semua tangan sama gitu. Dan juga memang itu butuh memang jiwa seni yang apa ya, yang lebih dominan, bakat karena gitu ya Teh. Bisa seperti itu ya, ada kecenderungannya memang dia suka dengan seninya. Pangkat tadi di awal Teteh bilang ini intinya adalah nampaknya ingin memberdayakan perempuan ya Teh. Apa ini berkaitan juga dengan posisi Teteh nih saat ini sebagai Ketua Bagian HKP BPKK DPD PKS Kota Bandung? Iya betul. Kalau bidang perempuan itu di partai lain mungkin tidak ada ya, tapi kalau di PKS ada. Ya karena kita menyadari betul bahwa perempuan ini juga kalau mau kita bicara tentang podcaster gitu ya, tentang suara itu perempuan juga punya suara yang cukup lebih banyak kalau di Kota Bandung. Sehingga ini juga menjadikan bagaimana kita nih mengelola
para perempuan ya, dalam konteksnya adalah pemberdayaan ini menjadi satu aktivitas yang harapannya itu tidak hanya sesaat gitu, tapi terus berkesinambungan. Ya nanti ketika bicara berdaya itu kan diawali dengan edukasi ya, menghadirkan edukasi, kemudian melahirkan kesadaran dan akhirnya action, dan kemudian mereka bisa berdaya, kan begitu. Nah Teh, ini juga yang agak unik ya. Teh background pendidikan adalah bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Iya, betul. S2-nya pun sama ya, masih linear ya. Manajemen sih. Oh, manajemen. Pendidikan. Ya, nah, tapi yang unik adalah Teteh akhirnya ke craft seperti ini ya. Dan ini sebetulnya kan tadi di awal tidak hanya bakat, tapi juga harus ada latihan dan latihan gitu ya. Betul. Gimana caranya? Kenapa bisa sampai membidiknya adalah ini? Kenapa nggak jadi mendirikan lembaga bahasa gitu? Memang hobi ya dari dulu. Sepertinya ini menjadi hobi, tetapi dulu tuh belum berpikir kalau hobi ini harus menghasilkan, bernilai gitu kan. Terkadang diawali memang kebanyakan para perempuan itu rasa percaya dirinya itu belum tumbuh baik gitu ya. Sehingga apa yang mereka bisa perbuat itu kadang masih ini layak nggak ya gitu ya. Nah tapi ketika seiring kemudian kita membuka diri, bergaul, berinteraksi, kemudian juga ikut kegiatan yang sekiranya bisa menambah ya skill kita atau wawasan kita, yang pada akhirnya kita merasa pede. Dan ketika kita saya lah ya membuat craft ini, yang akhirnya kemudian mencoba masuk ke Dekranasda waktu itu, masih zaman wali kotanya Pak Ridwan Kamil dengan almarhum Mang Oded ya. Nah itu ternyata saya lulus kurasi. Jadi memang masuk di sana itu ketika masih wali kotanya Pak Ridwan Kamil. Dan di situ mulai semakin tumbuh rasa percaya diri itu, karena ternyata ternyata produk kita juga bisa layak kompetitif gitu ya, bisa disebut layak gitu ya, karena sudah bisa lolos kurasi. Karena kan kurasi itu banyak tahapannya ya, dan sehingga kita bisa dikasih fasilitasi dari pemerintah untuk bisa ikut andil di berbagai event gitu ya. Nah ini yang kemudian mengawali saya seperti itu, menyukai, tapi belum muncul rasa percaya diri. Kadang kita juga tes pasar kan, ini disukai nggak sih? Bisa jadi menurut kita mah cantik, tapi pasar nggak suka gitu kan. Nah kalau kita orientasinya bisnis itu harus betul-betul dikaji apa yang mau ya. Pasarnya maunya apa, seperti apa gitu. Terkadang mungkin idealisme kita jadi sedikit menurun ketika bicaranya adalah omset gitu ya. Nah maka ketika kita mengeluarkan sebuah produk gitu, ya selalu tes pasar itu juga harus. Gitu. Nah Teteh ini kan kerap kali saat ini tuh menggalakkan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan ya Teh ya. Mau itu dari yang craft seperti ini ataupun juga pemberdayaan masak ya Teh ya, bakso dan lain sebagainya. Teteh sendiri melihat saat ini kondisi di lapangan ya, atau permasalahan umumnya kaum perempuan ini apa sih Teh? Dari segi kemampuannya kah? Atau Teteh malah melihatnya tadi kemampuannya sudah ada, tapi dia rasa percaya dirinya atau mungkin lebih ke relasi? Kalau dilihat pada pemberdayaan perempuan pada umumnya, sebetulnya kalau saya sering banyak turun ke masyarakat itu, ya menjumpai berbagai kalangan ya, maksudnya ada yang kemudian Allah takdirkan dia menjadi seorang kepala keluarga perempuan itu ya, karena suaminya sudah tidak ada. Ada juga yang dia sebagai istri tapi ternyata suaminya belum bisa memenuhi, mencukupi kebutuhannya gitu ya. Seringkali mengeluh gitu ya, kebutuhan banyak tapi juga tidak tercover dengan apa yang namanya income-nya gitu ya. Belum seimbang ya antara kebutuhan dengan masih income. lebih besar pasak gitu ya daripada tiang. Nah, sehingga itu yang mendorong saya. Kemudian ketika melihat kondisi-kondisi masyarakat, khususnya perempuan, memang luar biasa sebetulnya, punya potensi yang banyak. Dan cenderung ya kalau saya lihat perempuan tuh mau dulu gitu. Nah, kalau perempuan tuh tidak memikirkan nanti saya dapat apa, tapi saya mau nih mau gitu ya. Dulu. Kemudian maunya itu kemudian action langsung gitu. Nggak lama mikir. Biasanya apalagi kalau sudah pas dengan keinginannya, dengan peluangnya, itu luar biasa, biasanya cepet jadi. Dan saya paling senang ketika meng-coaching para perempuan-perempuan yang mau berbisnis itu, ya khususnya dalam peningkatan ekonomi keluarga ya, itu luar biasa, memang memiliki semangat yang tinggi. Dan biasanya
lebih mudah. Kalau para perempuan itu yang saya hadapi, yang saya lihat tidak terkendala dengan hal-hal yang kadang berpikirnya harus langsung modal yang besar, harus ada dukungan begitu, tapi mau berjalan gitu ya. Ini yang menjadi modal sebetulnya. Kemauan, tekadnya itu yang menjadi modal, dan biasanya gampang sekali untuk ikut bergabung gitu. Walaupun mungkin dia sendiri belum menyadari, ini teh core saya bukan ya, oh ini teh passion saya bukan, saya bukan gitu ya bahasanya. Tapi udah mulai ngebuka gitu. Setidaknya itulah jalan-jalan untuk membuka mindset, kemudian juga pola pikir yang jauh lebih maju. Saya lihat begitu. Sisi positifnya begitu, dan menyenangkan sebetulnya bersama para perempuan ini yang punya keinginan untuk maju itu biasanya semangatnya kelihatan. Kita tuh jadi kecas juga gitu. Iya, ikutan semangat ya. Ikutan semangat juga, karena ternyata luar biasa ya, mereka itu kita kadang belajar gitu ya dari mereka-mereka yang punya semangat yang tinggi gitu. Berarti tinggal bagaimana membuka peluang atau relasi gitu teh. Betul. Nah, baru kemudian terkadang ketika bicara produk, bicara bisnis, mereka sudah membuat sebuah produk, memang yang sering terkendala yaitu ya pemasaran. Kadang mereka kan berangkat dari rumah yang betul-betul orang rumahan, yang mungkin relasinya terbatas, koneksinya terbatas, sehingga kita yang punya relasi, koneksi, yaitu yang bisa menyambung-nyambungkan. Apalagi dengan sekarang ya, era digital ini luar biasa ya. Peluangnya lebih besar sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengedukasi mereka, kemudian juga melatih mereka secara skill untuk mampu juga melebarkan sayap-sayap pemasaran gitu. Seperti itu. Teh, kalau untuk pelatihan yang selama ini Teteh lakukan ya Teh, itu gratis? Kalau untuk yang buket itu biasanya gratis, kalaupun berbayar hanya untuk bahan saja. Nah, kalau misalkan, dan terbuka untuk umum ya Teh? Terbuka untuk umum. Kalau misalnya saat ini nih wargi Bandung yang ingin ikut pelatihan Teteh, bisa ngehubunginnya kemana nih Teh? Bisa di mention di DM di IG bisa. IG-nya apa nih Teh? Ada Siti Marpuah Berdaya atau Sobat Siti Marpuah Someah ya. Gitu ya. Bisa seperti itu, dan juga bisa langsung kontak person juga, bisa langsung ke saya atau tim yang ada di di Someah ya, di Someah seperti itu. Baik, nah kan Teteh ada di tadi ketua bagian hubungan perempuan. Ya, itu ya di BPKK DPD Kota Bandung. Berarti track record atau karirnya Teteh, jejaknya Teteh di PKS ini udah cukup lama ya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini juga kan yang namanya perpartaian atau perpolitikan gitu Teh, untuk sebagian orang tuh masih tabu. Apalagi ini untuk kaum perempuan. Nah, kalau Teteh nih, ada nggak sih perasaan Teteh kan 2019 sudah maju ya Teh ya, untuk menjadi CAD. Di 2024 juga kembali mendapatkan amanah. Kalau di PKS kan amanah ya Teh, bukan siapa yang mau gitu ya Teh. Nah, ada nggak sih terbesit perasaan, saya ini hanya untuk memenuhi kuota 30%. Begitu nggak sih Teh yang Teteh rasakan? Kalau mungkin tidak semua perempuan begitu ya. Kalau saya melihatnya begini, awalnya juga saya sempat berpikir, aduh ini amanah ini dilanjut nggak ya gitu kan. Kenapa Teteh berpikir begitu? Karena mungkin banyak juga yang lain yang berpotensi, tetapi kemudian saya dapat tiket dari suami yang menguatkan justru katanya, ya bisa jadi tidak semua orang punya potensi, punya peluang, punya ya suami melihatnya mungkin ada sisi-sisi yang punya nilai jual gitu dari saya gitu ya, sehingga kenapa tidak, toh di rumah berkiprah untuk masyarakat, ketika berpolitik juga lebih besar peluangnya untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Benar juga sih ya gitu. Maksudnya kebermanfaatannya itu lebih luas gitu ya. Dan ketika itu yang menjadikan landasan kita bergerak saat ini juga kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia itu ya. Sehingga itu yang kemudian mendorong, oh iya betul. Saya ingat dulu ketika diamanahi jadi kepala sekolah waktu itu, ada tawaran beasiswa untuk siswa-siswa saya, tapi dengan batas waktu yang cukup mepet. Ya. Tapi saya berpikir ya, saya paham betul gitu kalau
ternyata saya tidak akan mungkin gitu bisa mengeluarkan kalau dari kantong saya senilai itu. Tapi dengan fasilitas ini, wah ini luar biasa. Begitupun di politik, saya ngelihatnya begitu. Bisa jadi saya tidak bisa memberikan ya fasilitas dari pribadi saya seperti itu. Tapi dengan membuka akses gitu ya. Membuka akses gitu ya. Dengan peluang-peluang yang memang ada yang bisa kita sampaikan dengan saran untuk membantu masyarakat, itu kayaknya lebih besar lagi. Dan kalau kita niatkan ikhlas, sudah pasti insya Allah ya menjadi amal soleh, semoga gitu ya. Nah, maka kemudian itu yang mendorong. Jadi berarti saat ini yang paling terpikir menurut Teteh program ataupun tadi kan masuk ke politik ini karena ingin lebih bermanfaat. Yang dirasakan menjadi tantangan untuk kaum perempuan apa sih yang kalau nanti misalkan Teteh ya qadarullah di 2024 jadi ya Teh ya. Amin ya Teh. Amin. Jadi, nah apa sih yang betul-betul yang menurut Teteh ini nih hal pertama yang akan saya lakukan? Ya, pertama kalau saya lihat ketika turun di masyarakat itu ya bicara IPM ya, indeks pembangunan manusia itu nggak lepas dari ekonomi ya, kemudian juga pendidikan, kesehatan ya, ekonomi dengan daya beli. Ya, sebetulnya putarannya di situ ya yang dominan. Hanya mungkin bagaimana ini memberdayakan supaya daya belinya meningkat. Ada program yang bisa kita gagas dengan pemberdayaan perempuan ini dengan program peningkatan ekonomi keluarga gitu ya. Jadi perempuan menjadi ya mitra untuk ini juga mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Nah itu kan juga pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan dan kemudian dia beli bisa meningkat. Kemudian kalau berpikir pendidikan, ya untuk bisa lebih maju ya memang edukasi ini penting. Pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang harus kita kita dorong terus gitu ya. Nah tapi di lapangan kan hari ini mungkin kita melihat ya Kota Bandung, ya bukan Kota Bandung secara nasional dengan zonasi juga masih menyisakan permasalahan gitu ya. Kemudian juga kesempatan-kesempatan bagi mereka yang di bawah sejahtera itu ya, prasejahtera itu juga cukup lumayan gitu, harus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban pembiayaan gitu ya. Ini kan yang perlu terkadang mengadvokasi mereka tuh, mereka kadang juga tidak sampai info-infonya yang sebetulnya itu ada fasilitasnya. Atau mungkin karena kuotanya sedikit sehingga kita ini berpikir keras mencari solusi yang terbaik yang lain yang bisa kita berikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Bahas sedikit untuk warga Dapil 7 ya Teh ya. Dapil 7 berarti Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, dan Sukasari. Nah, berbekal pengalaman 2019 Teh, untuk Dapilnya masih tetap sama berarti ya Teh? Masih insya Allah. Apa yang akan Teteh lakukan? Maksudnya pengalaman yang kemarin, kan setiap manusia itu harus mengambil hikmah ya Teh? Betul. Walaupun saya tahu perolehan suara Teteh juga sangat besar juga ya Teh untuk Alhamdulillah qadarullah ya 2019 ya. Nah, untuk tetap meriayahnya untuk nanti 2024 apa yang sudah Teteh lakukan? Ya, pertama memang dari 2019 sampai sekarang jaringan yang pernah bersama saya dulu itu sampai sekarang masih terjalin dengan baik dan masih berjalan dengan baik. Karena saya melihat ini adalah memang yang harus dibangun chemistry itu. Chemistry itu nggak bisa sekali, dua kali, nggak bisa setahun, 2 tahun, bahkan sampai terus berlanjut. Itu bagian dari yang harus dibangun sehingga menghadirkan chemistry yang kuat. Dan prinsipnya itu bisa menekan cost politik. Kalau sudah hatinya dapat, itu ya kecenderungannya dia sudah dengan setia bersama kita. Kalau dalam istilah bisnis mah customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan, itu kan, jadi dia bisa melihat bahwa apa yang dulu dia perjuangkan, dia lihat sosok saya mungkin sampai hari ini, alhamdulillah masih tetap
Tidak berubah setia bersama, tidak berubah gitu ya. Kalau bahasa orang sini mah, Umi kalau udah nggak jadi caleg jangan berubah ya sikapnya. Sok we tinggalikeun, kalau berubah boleh diciwit gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata katanya tidak berubah. Menurut mereka, semoga kedepannya juga tetap menjadi Siti Marfuah yang someah. Yang someah ya, sobat Siti Marfuah. Yeah. Baik, Teteh. Semoga juga tadi kan tujuannya Teteh kenapa berkiprah di politik ini kan lebih pada ingin bermanfaat dengan jalur ini, kebermanfaatan itu akan lebih luas terasa oleh masyarakat. Betul. Gitu ya, Teh. Semoga apa yang tadi diniatkan itu bisa tetap istiqomah ya Teh dan terwujud ya Teh. Amin, amin. Baik, kita hatur nuhun pisan kesempatannya Sami-sami. untuk siang hari ini dan kita langsung nyobain taekwan Teh. Oh iya dong. Langsung lagi ya wargi Bandung. Mungkin wargi Bandung nih yang Alhamdulillah. ingin tahu gimana sih kelezatannya taekwan yang dari Siti Marfuah ini bisa langsung datang saja. Boleh nggak sih Teh datang? Boleh. Oh boleh. Datang ke daerah Kecamatan Cianro, saya nggak akan spill alamat lengkapnya takut nanti berbondong-bondong. Teteh yang repot. Cukup nanti DM aja ya di media sosialnya Teh Siti Marfuah ini. Saya Siska pamit undur. Terima kasih. Semoga apa yang tadi kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk warga Bandung semuanya. Saya pamit undur. Kita berjumpa lagi dalam tema dan juga dengan narasumber yang tidak kalah ciamik seperti Teh Siti Marfuah ini tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh.